Masalah tauhid. Ya sudah, tauhid ya. Uka tauhid kifayatul lawar. Apa bacanya? Wahuma sifatan. Bismillahirrahmanirrahim. Wahuma sifatani qaimatani bizatihi ta'ala yata'allaqani bikulli mawjudin ay yankashifu bihima kullu mawjudin wajiban kana aw jaizan. Wahuma dan bermula keduanya sama dan basar. Sifatani dua sifat Allah Ta'ala. Qaimatani yang berdiri keduanya bizatihi ta'ala dengan zat Allah Ta'ala. Qaimatani bizatihi ta'ala yang berdiri keduanya dengan zat Allah Ta'ala. Yata'allaqani berta'alluq keduanya sama dan basar, berta'alluq bikulli mawjudin dengan segala atau semua yang ada. Yang kasyifu bihima terbuka dengan sama dan basar kullu mawjudin semua yang ada, wajiban kana au jaizan baik yang wajib ada au jaizan atau yang harus ada. Jaga penjelasannya. Wahuma dan keduanya sama dan basar. Sama artinya melihat, mendengar. Basar artinya melihat. Sama dan basar itu sifatani, dua sifat. Dua sifat siapa? Qaimatani bizatihi ta'ala yang berdiri dengan zat Allah. Dua sifat zat Allah yang sama dan basar ini kaina masuk dalam sifat ma'ani. Pahamlah? Karena sifat 20 kesimpulannya terbagi 4. 1 sifat nafsiyah, 2 sifat salabiyah, 3 sifat ma'ani, 4 sifat ma'nawiyah. Yang pertama sifat nafsiyah 1, yang kedua sifat salabiyah 5, yang ketiga sifat ma'ani ada 7, yang keempat sifat ma'nawiyah ada 7, jumlahnya 20. Nah, sifat ma'ani ada 7, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar. Qudrat sudah kita bahas, iradat sudah kita bahas, ilmu sudah kita bahas, hayat sudah kita bahas. Berikutnya adalah sama dan basar. Allah Ta'ala itu bersifat sama, maknanya melihat. Allah Ta'ala itu maknanya mendengar. Allah Ta'ala itu bersifat basar, maknanya melihat. Nah, lalu agar kita yakin bahwa Allah Ta'ala itu bersifat sama dan basar, kita wajib mendatangkan atau mengetahui 2 dalil. Pertama dalil naqli, yang kedua dalil akli.
Dalil akli ialah dalil yang diambil daripada Al-Quran. Al-Quran menerangkan di dalam ayatnya Allah Ta'ala itu bersifat sama. Allah berfirman, inna sam'a wal basara wa kana Allahu sami'an basira. Allah Ta'ala itu maha mendengar, maha mendengar, maha melihat. Itu namanya dalil akli. Adapun dalil akli ini kita bahas. Sama dan basar itu adalah sifat. Apakah sifatnya ini bisa kita lihat? Apakah kita bisa melihat samanya Allah? Apakah kita bisa melihat sifat basarnya Allah secara hukum? Karena dia bagian daripada sifat ma'ani, yang mana sifat ma'ani itu adalah kullu sifatin mawjudatin qa'imatin bizzat law kushifa anna al-hijab la ra'aynahu. Pahamlah? Ini seluruh sifat ma'ani. Sifat ma'ani adalah sifat nang mawjud. Arti sifat itu ada, berdiri di zat Allah. Artinya adanya di zat Allah. Lau kushifa anal hijab la ra'aynahu. Jika kita ini, hati kita ini dibuka oleh Allah Ta'ala penutupnya atau dindingnya, kita akan melihat bagaimana sifat sama Allah, bagaimana sifat basar jika dibuka Allah. Paham? Jika namun secara kejadian Allah tidak membukakan, Allah tidak membukakan kepada seorang hamba sehingga dia bisa melihat bagaimana sifat sama, bagaimana sifat basar itu. Allah ketemu. Tapi begitu orang kaina bujur-bujur mengenal Allah sampai kepada ma'rifatul hakikiyah, ma'rifat yang sempurna, dia akan melihat kenyataan yang nampak, sifat Allah berupa sama dan basar, mendengar dan melihat. Nah, sekarang Allah Ta'ala itu mendengar, Allah Ta'ala itu melihat. Hubungannya pendengaran Allah ini kemana, penglihatan Allah ini kemana? Ia ta'allaqani. Penglihatan dan pendengaran Allah ini hubungannya bikulli mawjudin, dengan semua yang ada. Dengan semua yang ada, artinya semua yang ada di alam ini didengar Allah. Didengar Allah. Semua yang ada ini didengar Allah. Dengan zatnya Allah mendengar yang bersifat sama. Dimanapun. Jangankan nang ada bunyinya seperti suara ini, nang kadada kedengaran suaranya pun Allah mendengar. Allah mendengar suara hati kita. Allah mendengar suara mulut kita. Tidak ada perbedaan bagi Allah Ta'ala suara hati kita dengan suara lidah kita. Ayo kita ini berdoa kepada Allah, menyampaikan doa kepada permohonan kepada Allah dengan suara hati, dengan suara lidah atau suara mulut. Berbedakah? Bagi Allah tidak berbeda. Dua-duanya didengar Allah, karena Allah bersifat sama.
Kalau begitu, satu, berdoa itu boleh dengan mulut, boleh dengan lidah. Lah, orang berdoa dalam hati didengar Allah. Orang berdoa dengan mulut didengar Allah. Berarti berdoa dengan mulut boleh, silahkan. Berdoa dengan hati pun boleh didengar Allah. Permasalahannya tujuan doa itu di samping melaksanakan perintah Allah, di samping melaksanakan perintah Allah, kita berkeinginan doa ini bukan hanya didengar oleh Allah, karena seluruh doa itu didengar aja. Masalahnya diijabah kada. Dengar aja, Allah pasti mendengar. Cuma semoga doa kita didengar oleh Allah pasti. Jangan kayak itulah. Jangan gitu. Lah, kalimatnya salah bila kayak itu. Semoga doa kita didengar oleh Allah. Bahlul. Maksudnya doa itu pasti didengar Allah. Nang kayak apakah? Doa siapakah? Baik lewat mulut, baik lewat lidah, semua doa didengar Allah. Nang berbeda itu, ada nang didengar, diijabah, dijawab, ada nang sekedar didengar Allah aja, tapi gak dijawab. Nah, ada kita ini hendak doa kita pasti didengar Allah, berharap diijabah oleh Allah, dijawab, dikabulkan oleh Allah. Oleh karena itu ada cara-caranya. Lalu kalau kita berpikir itu mana bagusnya berdoa ini lawan untung, lawan mulut dengan hati. Kalau secara syariat lebih bagus dari hati dengan hati, karena perintah doa itu dengan lidah. Kalau secara syariat, kalau kita memandang bahwa doa itu didengar Allah dan kita berharap diijabah oleh Allah, maka kalau kita menimbang-nimbang mana berdoa itu baiknya lawan hati, lawan untung, nang baik itu hati lawan untung-untungnya. Kita bagus. Makanya kita ini sebaiknya berdoa dengan mulut dan disertai hati. Kalau tidak, karena tujuan doa itu diantaranya adalah ijabah, supaya dijawab Allah, maka agar cepat dijawab oleh Allah Ta'ala itu berdoa dengan hati. Kenapa? Hati ini bahasa orang sekarang menaik frekuensinya lebih cepat daripada lidah. Paham? Hati ini lawan Allah Ta'ala itu hubungannya lebih cepat daripada lidah. Makanya kalau mengeluh kepada Allah, jangan pakai lidah, mengeluhlah dengan hati. Karena suara hati itu frekuensinya lebih cepat kepada Allah. Suara hati, jeritan hati itu cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena hati tidak mau berdusta. Sedangkan lidah kita ini sering berdusta dan bersilap kata. Ngarannya lidah tak bertulang, sehingga dia mudah membolak-balikan kata. Lidah sering berdusta, lidah sering mengadu domba, lidah ini sering ini dan itu. Sedangkan hati kita kada pernah berdusta. Hati ini jujur dengan segala perasaannya. Kalau ini merasa cinta, cintalah. Kalau lidah ini kadang-kadang cinta lagi kada ya. Padahal hatinya cinta, nang berdusta siapa? Lidah. Sedangkan hati kada berdusta. Cuma hati kada bisa mengutarakan dengan suaranya, harus lewat lidah. Lidah aja nang berdusta. Takuni hendaklah jar supan bener padahal hati hendak
Artinya apa? Lidah berdusta. Lidah yang berdusta ini berdoa lawan Allah, didengar Allah lah, pasti didengar, diijabah Allah lah. Mun pendustaan itu maulah. Nah makanya berdoa menjerit kepada Allah, mengadu kepada Allah, mengeluh kepada Allah, itu lebih cepat diijabah oleh Allah kalau kita menjerit dan mengeluh pakai hati. Pakai hati, ngeluh aja dalam hati. Jangan mengeluh dan apa di status, mengeluh di status. Agen siapa mengeluh di status itu? Mengeluh dan menjerit di status sabak. Orang mengeluh lawan Allah dengan jeritan hati. Allah Ta'ala itu dengan hati kita ini lebih dekat kepada Allah. Nah, ada rumus kalau kita berdoa dengan lidah, ada lagi macam-macam syaratnya. Lalu ada bahasa. Oleh para ulama bahasa yang paling baik adalah bahasanya Al-Quran. Tapi oleh sebagian ulama lagi, karena doa itu untuk cepat diijabah, berdoalah dengan bahasa Suryani. Maka doa yang dicepat nang cepat dikabulkan Allah itu doa bahasa Suryani. Nah, itu nama qadi. Iyalah itu bahasa Suryani. Wallahu a'lam, kita enggak tahu. Ini jangan diulut-ulut, jangan mengenal bahasa Suryani. Umpan dua, iyalah mongkoli. Mongkoli itu sayur. Lah maksudnya jangan umpat mau lolo. Kalau bujur orang bahasa Suryani, seorang kita ngerti. Seorang kita ngerti bahasa Suryani, bahasa Arab ya bujur. Bahasa Suryani pula. Lah itu dalam keterangan ulama kalau berdoa dengan lidah nang disuruh tuh pakai bahasa Arab. Tapi kalau hubungannya dengan ijabah, ujar ulama, doa itu cepat dikabulkan Allah kalau pakai bahasa Suryani atau bahasa Ibrani. Kenapa jar? Wallahu a'lam. Karena itu ibadah. Nang kaya apa kereta nang kaya apa bahasa Suryani kayak bahasa Ibrani ada pun nang itu tuh kereta juga kita bujur kesalahan kereta juga karena kita kada mengerti. Nah kemudian penglihatan Allah hubungannya dengan segala maujud. Nang maujud itu mulai halus sampai ganal itu maujud. Itu seberataan dilihat Allah Ta'ala, tungau dilihat Allah. Sehalus-halusnya atom, seganal-ganalnya adalah arasy Allah Ta'ala dilihat oleh Allah. Maka di dalam kehidupan ini tidak ada yang tidak didengar Allah. Baik dalam kehidupan alam nyata ataupun dalam kehidupan alam gaib. Kadada yang tidak didengar oleh Allah. Tidak ada di dalam yang alam maujud ini nang kada dilihat oleh Allah. Nang tersembunyi bagaimanapun tetap dilihat oleh Allah. Walaupun dia berada di bawah kolong langit atau kolong bumi, kelihatan Allah Ta'ala aja. Nang gaya baja menyembunyikan marah kelihatan Allah Ta'ala. Nah inilah orang beriman gitu meyakini ternyata Allah Ta'ala itu rahmatai setiap hari bukan setiap hari, setiap detik selalu melihat kita, selalu mendengar kita. Nah yuk kayak apa yuk senang lah rahmat.
senanglah, tergantung tergantung bila kita nih merasa dilihat oleh kekasih terus senang kan? Senang. Kalau kita nih hati kita inilah merasa yakin yakinlah bahwa Allah Ta'ala itu melihat kita, mendengar kita, padahal Allah Ta'ala itu melihat dan mendengar kita setiap detik. Tinggal perasaan hati kita kayak apa? Itu tergantung jiwa kita. Apabila kita ini cinta lawan Allah, sayang lawan Allah, sebagaimana kita dilihati oleh sang kekasih, dilihati oleh orang yang kita cintai, senangnya aku dilihatinya jar. Hekam jadi Pak Ayatan mengaji ada nama itihi hebat senang banget hatinya. Kenapa? Karena orang yang dicintai melihat, karena orang yang dicintai mendengar. Nah aturan gitu tega enggak. Jakanya kita nih sembahyang sembahyang lah. Aturan gitu nih sembahyangnya. Nah kita merasa di dalam sembahyang ini Allah melihat kita, Allah mendengar kita, dan itu pasti. Sementara Allah yang mendengar dan melihat kita ini, Allah ini sayang lawan kita, kita ini cinta lawan Allah, Allah lawan cinta lawan kita. Mas senangnya rame kada? Nah itu nang orang wali itu bikai sembahyang rame, senangnya karena saling berpandangan, saling melihat kekasih dengan kekasihnya. Nah iya itu. Lamun orang merasa dilihat Allah, didengar Allah, tapi merasa Allah Ta'ala itu maha dahsyat, takutan. Ya Allah, takutan lawan Allah Ta'ala. Melakukan ini Allah Ta'ala bisa menurunkan siksa, Allah Ta'ala bisa mencabut nikmatnya, Allah Ta'ala ini lalu apik sembahyang sedih, gembira, ada juga. Itu terserah aja, salah ada itu jiwa. Bergantung bagaimana hati kita, jiwa kita kepada Allah memandang. Pahamlah? Bersikap bila kita ini cinta lawan Allah, selalu dilihat dari pandangnya Allah. Kemanapun kita berada, hati kita selalu senang, riang dan gembira karena sang kekasih selalu memandang dan melihat dan mendengar kita. Itu makrifat rengaranya itu makrifat hanya karena menghasilkan mengenal Allah dengan sifat sama dan basar, hasilnya nanti itu ia kasyifu bihi ma kullu mawjudin. Terbuka semuanya, semua yang ada, artinya semua yang ada ini terbuka, nampak, tidak ada yang tidak didengar Allah, tidak ada yang tidak dilihat oleh Allah. Mawjudan wajiban kana au jaizan. Nang wajib kan, nang harus, nang wajib itu kan sifat Allah, dilihat Allah, zat Allah, Allah melihat dengan dirinya sendiri, Allah mendengar dengan dirinya sendiri. Itu nang wajib, au jaizan atau nang harus nih kita. Semua nang di alam ini, mulai alam apa tuh? Mulai alam gaib, alam nyata. Nang gaib sudah dikisahkan, nang nyata sudah dikisahkan. Seberataan nampak dilihat Allah, nampak didengar Allah. Oleh karena demikian, kadada celah bagi kita berlindung dari pendengaran dan penglihatan Allah. Habis. Kemudian pasam'u wal basaru yata'allaqani bi zatihi ta'ala wa sifatihi ay zatuhu ta'ala wa sifatuhu munkashifatun lahu ta'ala bisam'ihi wa basarihi ziyadatan 'alal inkishafi bi'ilmihi
ila akhirih wallahu a'lam bissawab.